Paris, nama yang membangkitkan gambaran romansa, sepasang kekasih berjalan menyusuri sungai Seine, cahaya gemerlap menari di atas air. Tapi di balik keindahan ini, tersembunyi sisi gelap, sejarah rahasia di terowongan labirin di bawah jalanan. Katakombe, rumah bagi kurang lebih dari 6 juta warga Paris. Ledakan penduduk Paris pada abad ke-18 memberikan tekanan besar pada infrastruktur kota. Hal ini terlihat jelas di pemakaman kota. Gereja-gereja yang bertugas menguburkan orang mati mendapati diri mereka kewalahan. Kuburan yang sudah sempit dan penuh sesak didorong hingga batas maksimalnya. Orang mati tampaknya benar-benar kehabisan tempat. Pemakaman yang paling terkenal karena penuh sesak ini adalah pemakaman Holy Innocents yang terletak di jantung kota. Selama berabad-abad, tempat ini telah menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi generasi warga Paris. Sekarang, tempat ini menjadi sarang penyakit. Tanahnya dipenuhi dengan mayat-mayat yang tidak terkubur. Bau busuk mayat menyeruak di udara, sebuah pengingat konstan akan krisis kota yang semakin parah. Kondisi tidak sehat di pemakaman Paris menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Wabah penyakit yang dipicu oleh mayat-mayat yang membusuk menjadi semakin umum. Situasi mencapai titik kritis pada musim semi tahun 1780. Menyusul musim dingin yang sangat basah, dinding pemakaman Holy Innocents akhirnya runtuh karena tekanan. Isi perut yang busuk tumpah ke jalan-jalan dan ruang bawah tanah di sekitarnya. Insiden di pemakaman Holy Innocents mengejutkan kota. Baunya tak tertahankan, risiko kesehatannya tak terbantahkan. Sesuatu harus dilakukan. Pihak berwenang Paris yang dihadapkan dengan krisis kesehatan masyarakat yang besar, terpaksa mengambil tindakan drastis. Solusi yang mereka temukan sama radikalnya dengan mengerikannya, memindahkan orang mati ke bawah kota. Bagian 4, Kota Tulang Belulang. Pada tahun 1786, bekas tambang bawah tanah Paris diubah menjadi osuarium besar. Tulang belulang jutaan warga Paris digali dari pemakaman dan dipindahkan ke bawah tanah. Bekas tambang menjadi nekropolis bawah tanah kota. Tengkorak dan tulang paha disusun dalam pola mengerikan namun artistik. Katakombe menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi jutaan orang. Bagian 5, Bisikan dari Masa Lalu. Di antara jutaan jiwa yang dibaringkan di Katakombe adalah beberapa tokoh sejarah Prancis yang paling terkenal. Tokoh-tokoh revolusioner seperti Robespierre dan Danton, tulang belulang mereka bercampur dengan massa, menjadi pengingat yang nyata akan masa-masa penuh gejolak saat mereka hidup. Jenazah para penulis, seniman, dan bangsawan juga menghuni kota kematian ini. Setiap tengkorak dan tulang paha menjadi bukti bisu akan kefanaan hidup. Kehadiran tokoh-tokoh terkenal ini menambah lapisan intrik lain pada sejarah Katakombe yang sudah mempesona. Sungguh sebuah pemikiran yang menenangkan, berdiri di terowongan yang remang-remang, untuk menyadari bahwa Anda dikelilingi oleh sisa-sisa individu yang pernah membentuk jalannya sejarah. Kisah-kisah mereka yang terukir di tulang belulang yang mengelilingi Anda, berbisik dari masa lalu. Bagian 6. Perjalanan ke alam bawah. Saat ini, Katakombe Paris adalah objek wisata populer, menarik pengunjung dari seluruh dunia yang datang untuk mengagumi dunia bawah tanah yang menakutkan ini. Hanya sebagian kecil dari jaringan terowongan yang luas yang terbuka untuk umum, tetapi itu sudah cukup untuk memberikan gambaran tentang skala dan cakupan kota kematian bawah tanah ini. Katakombe tetap menjadi sumber daya tarik dan inspirasi, terowongan labirinnya, dan tumpukan tulang belulang yang tak berujung menangkap imajinasi. Legenda tentang lorong-lorong rahasia dan ruang-ruang tersembunyi, tentang sosok-sosok bayangan yang bersembunyi di kegelapan berlimpah ruah. Baik Anda tertarik dengan signifikansi historisnya atau keindahannya yang mengerikan, tidak dapat disangkal bahwa Katakombe menawarkan pandangan yang unik dan tak terlupakan ke dalam hati Paris yang gelap.